Bab 712. Keberuntungan dan kemalangan itu bersamaan. Padahal hari ini adalah hari yang bahagia. Namun siapa yang pernah menduga, bisa-bisanya terjadi masalah seperti ini. Mendengar ucapan Audrey Han, supir pun merasa semakin sedih. Ia diam-diam mengulur tangan mengelap air matanya. Nyatanya keberuntungan dan kemalangan itu bersamaan, bukan? Kehidupan itu penuh dengan ketidakkekalan. Jika dulu tidak pernah mau menyayanginya, maka ketika kamu kehilangannya, kamu pasti akan bisa menyesal. Mohon bantu aku, Kak. Audrey Han terus berulang kali mengatakan ini kepada Andre Han. Suaranya yang gelisah dan tidak berdaya itu bagai suara erangan yang dikeluarkan binatang kecil sebelum mereka mati. Suaranya itu pelan-pelan menusuk ke dalam hati Andre Han bagai pisau yang tajam, lalu memelintir hatinya dan membuatnya merasa sangat menderita. Pada akhirnya, ia tidak dapat menahan lagi, lalu menarik pergelangan tangan Audrey Han dengan suara yang suram. "Audrey, kakak sudah tahu. Mohon kamu menenangkan dirimu. Kalau begitu, maksud kakak mau membantuku memperkirakan lokasinya." Andre Han mengangguk. "Meskipun ini tidak terlalu mungkin, tapi akan kuusahakan. Sekarang aku cari orang dulu untuk mengurus masalah ini." "Baik." Audrey Han mengangguk kuat dengan mata indahnya yang penuh harapan. Namun tatapannya itu malah membuat Andre Han merasa semakin tidak percaya diri. Sebenarnya ia tidak ingin pergi mencari tahu, karena hasil perkiraannya mungkin saja kurang tepat. Walaupun tepat, itu juga hanya bisa membuat Audrey Han kelelahan saja. Namun siapa suruh Audrey Han ini adalah adik perempuannya. Dirinya yang sebagai kakak, tidak mungkin juga membiarkan ia terus merasa sedih dan tidak melakukan apapun, bukan? Andre Han menyuruh orang pergi mencari tahu lokasinya dan Audrey Han juga sudah tenang kembali, mungkin karena adanya tujuan, jadi ia hanya perlu menunggu saja untuk sekarang. Saat ini Andre Han melirik sekilas ke arah Audrey Han, kemudian menemukan ia yang bergulung di pojokan sana. Tubuhnya yang ramping, wajah dan bibirnya yang pucat membuat Audrey Han terlihat sangat lemah, seperti akan hancur begitu saja jika disentuh sekali. Setelah memandangnya lama, Andre Han menghela nafas tak berdaya, lalu melepaskan jas yang dipakainya dan menaruhnya ke atas tubuh Audrey Han. Audrey Han yang merasakan gerak-gerik langsung mendongak, kemudian memandang Andre Han dengan sedikit kebingungan. Apakah sudah ada beritanya? Padahal sejak tadi hingga sekarang, waktu tidak berlalu lama, dan ia bisa-bisanya seperti sudah menunggu selama 1 Masehi. Tampangnya ini membuat Andre Han semakin sakit hati, lalu ia mengulur tangan membantunya merapikan rambutnya yang sudah berantakan itu, sambil menjelaskan dengan suara lembut. "Bagaimana mungkin begitu cepat? Aku baru saja mencari orang untuk mengurus masalah ini, kalaupun mau memperkirakan lokasi juga membutuhkan waktu dan mencari berbagai macam informasi, jadi untuk waktu selanjutnya, kakak bawa kamu mengobati luka dulu ya." Audrey Han tidak berbicara. Ia tidak menolak permintaannya, namun juga tidak menerimanya. Lagi pula mereka masih ada waktu yang panjang yang harus ditunggu. Melihat ia yang tidak menolak, Andre Han pun langsung berkata kepada supir, "Cari apotek terdekat dan bawa ia pergi mengobati luka terlebih dahulu." "Baik, CEO Han." Audrey Han dibawa Andre Han ke apotek terdekat, lalu membeli obat membantunya mengobati luka, kemudian berkata, "Kalau lain kali kamu bertemu lagi dengan media-media seperti itu, kamu harus segera menghindari mereka. Meskipun mereka semua belum tentu adalah penjahat, tapi ketika orangnya banyak, sesuatu yang buruk mungkin saja bisa terjadi. Apakah kamu mengerti?" Audrey Han tidak membalasnya, melainkan bertanya, "Apakah sudah selesai memperkirakan lokasinya?" Andre Han. Ia tentu saja tahu kalau Audrey Han sama sekali tidak mendengar masuk kata-katanya. Anak ini benar-benar membuat orang sakit kepala, ketika ia keras kepala seperti ini. Masih belum, waktu juga tidak berlalu lama. Tunggu mereka selesai memperkirakannya,
mereka akan menghubungiku. Apakah kamu sudah makan sarapan? Bagaimana, Kak? Sekalinya Audrey Han memanggil, Andri Han pun langsung menghentikan semua gerakannya dan memandangnya. Ada apa? Audrey Han memandangnya datar. Selain sinar harapan yang terdapat di dalam mata indahnya, tidak emosi lain lagi yang tertemukan. Ia memandang Andri Han dan pelan-pelan berkata, aku tidak ingin melakukan apapun sekarang, aku hanya ingin menunggu di bandara, aku ingin segera pergi mencarinya. Baik, sekarang kakak akan mengantarmu ke bandara menunggu. Oleh karena itu, Andri Han lagi-lagi menyuruh supir untuk kembali ke bandara lagi. Baru saja tiba di bandara, ponsel Andri Han pun langsung berdering. Panggilan itu berasal dari Siskasu. Andri Han melirik layar ponsel sekilas, lalu mengangkatnya. Halo, CEO Han, aku telah mengetahui semuanya, dan aku sudah selesai mengurus urusan di aula pernikahan, mereka semua juga sudah bubar. Selain itu, apakah Nona Audrey berada di samping Anda? Mendengar ini, Andri Han melirik sekilas Audrey Han yang duduk lemas di pojokan dan mengangguk. Pemerintah sudah mengumumkan beritanya. Pesawat itu terjatuh di atas langit XX, dan sekarang mereka sudah menemukan seseorang yang terselamat. Kata orang itu, ketika pesawat terjadi kecelakaan, ada banyak penumpang yang memakai parasut. Namun, hingga sini, Siskasu terdiam sesaat, namun mereka semua tidak begitu familiar dalam penggunaannya, ditambah lagi dengan laut besar yang berada di bawah sana. Kalaupun mereka memakai parasut, kemungkinan mereka terselamat juga. Tidak terlalu besar. Andri Han, kirimkan lokasinya kepadaku, lalu pesan 2 tiket pesawat menuju sana. Aku dan Audrey mau segera ke sana. Mendengar ini, Siskasu terdiam sesaat, kemudian bereaksi kembali. CEO Han, tempat itu terlalu terpencil, sepertinya kurang baik jika Anda dan Nona Audrey pergi berduaan. Begini saja, aku cari beberapa orang untuk menemani kalian. Andri Han mengangguk. Sedangkan Audrey Han yang mendengar kata-katanya pun mulai mendekat ke arahnya, lalu memandangnya usai ia selesai bertelepon. Apakah sudah ada informasinya? Andri Han mengangguk. Aku sudah membiarkan Siska pergi memesan tiket pesawat. Sebentar lagi kita bisa berangkat ke sana. Usai berkata, ia menutup bibirnya pelan. Ucapan Siskasu tadi masih terngiang di dalam otaknya. Jika peluang terselamat begitu kecil. Lalu ia yang membawa Audrey Han ke sana, apakah itu adalah hal yang baik atau bukan? Tapi sekarang ia juga tidak ada kesempatan lagi untuk berpikir begitu banyak. Jika Audrey Han ingin ke sana, maka dirinya yang sudah berjanji kepadanya harus membawanya ke sana. Kalau di sana ada terjadi sesuatu, ia juga hanya bisa bertindak sesuai kondisi. Kinerja Siskasu sangatlah baik. Ia pun selesai memesankan tiket pesawat untuk mereka dalam waktu yang cepat. Audrey Han, Andri Han dan beberapa orang yang dicari Siskasu untuk menemani mereka, termasuk dirinya pun menaiki pesawat yang sama berangkat ke lokasi di mana kecelakaan terjadi. Biasanya di waktu-waktu seperti ini, Audrey Han mungkin saja sudah tertidur. Namun hari ini ia malah tidak ada rasa mengantuk sama sekali. Meskipun matanya terasa sangat lelah, tapi ia masih memaksa diri untuk bertahan. Matanya sangat kering, air matanya yang mengalir untuk seharian juga membuat perutnya merasa tidak nyaman. Segelas air hangat dibawakan kemari, Audrey Han mengangkat kepala dan memandang Andri Han sekilas, lalu mengucapkan terima kasih pelan dan menerima segelas air hangat itu. Ia meneguk pelan, lalu bertanya, apakah tempat yang mau kita datangi itu sudah pasti? Sudah, informasi ini telah diumumkan oleh pemerintah. Mendengar ini, tangan Audrey Han yang mengambil gelas minum pun gemetar. Beberapa saat kemudian, ia baru bertanya dengan suara pelan. Kalau begitu, apakah pemerintah sana ada memberitahu informasi lain? Agar tidak membuatnya merasa khawatir lagi, Andri Han hanya bisa berkata, ada orang yang terselamat.
Kata orang itu, ada banyak penumpang yang memakai parasut, jadi kamu jangan terlalu khawatir. Untuk informasi di mana laut yang berada di bawah pesawat itu pun langsung dihapus oleh Andre Han secara otomatis. Bersambung.